Sekalipun di tengah krisis yang begitu berat, kita bersyukur gereja kita bisa tetap melayani memasuki usianya yang ke-71. Kiranya kita semua bisa menjadi gereja yang semakin berkenan kepada Allah dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan syukur hari ulang tahun ke-71 GKI Anugerah, yang seluruh dananya akan dipergunakan untuk membangun pelayanan pemberitaan kabar baik secara online dan menolong sesama yang terdampak krisis. Bisa melalui transfer dengan cantum HUT71 ke rekening GKI Jabar Anugerah BCA 008 3890077 atau dengan amplop persembahan HUT ketika kembali ibadah di gedung. Shalom, selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Klasis Priangan dimanapun saudara berada, baik yang mengikuti ibadah ini di Indonesia maupun di luar negeri. Saya mengucapkan selamat bergabung di dalam kebaktian umum online Klasis Priangan pada hari ini 21 Juni 2020 yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah, Bekasi. Sungguh bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bersekutu dalam ibadah virtual ini. Saudara, saat ini kita masih berada di tengah situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi yang masih terus menghantui. Namun kita percaya Tuhan tetap berkenan untuk ditemui sekalipun tidak dalam ritus dan kultus. Ia berkenan dijumpai sekalipun tidak dalam kemegahan gedung gereja. Karena yang memperkenan Tuhan ialah ketika kita menjumpainya dengan hati dan jiwa yang hancur karena menyadari akan kelemahan dan kerapuhan kita. Marilah kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa membebaskan kita dari beban dan belenggu dosa.
tanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Serta saudara juga. Silakan. Pada hari ini, secara khusus kita memperingati Parents Day. Mazmur 127 ayat ketiga hingga kelima mengatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sebagai orang tua, kita diumpamakan seperti seorang pahlawan yang sedang melesatkan anak panah dari busurnya. Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi pahlawan bagi anak-anak kita, mengarahkan kemana mereka akan berjalan dan bertumbuh, sampai pada suatu saat mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Kita juga bersyukur Tuhan menghadirkan kita di tengah dunia ini melalui orang tua kita masing-masing. Sekalipun mereka mungkin bukan orang-orang yang sempurna, tapi kita percaya melalui mereka Tuhan mau membentuk, mendewasakan, bahkan memperkenalkan kita dengan Kristus, Juru Selamat dan Penolong hidup kita. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi, mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat, kasih, dan anugerah yang telah Engkau limpahkan melalui kehadiran keluarga dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk perjalanan hidup bersama orang tua yang telah menjadi saluran kasih, perhatian, dan berkat, sehingga kami dapat mengenal-Mu. Kami juga bersyukur apabila Tuhan telah menghadirkan anak-anak di tengah keluarga kami yang harus kami didik dan bimbing menjadi anak yang takut akan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu atas segala kekurangan kami yang seringkali mengecewakan dan tidak menaruh hormat pada orang tua kami, baik saat ini atau di waktu yang lampau. Ampuni kami juga ya Tuhan, apabila dalam keberadaan kami sebagai orang tua, kami hanya memikirkan pertumbuhan ragawi anak-anak kami. Kami seringkali sibuk dengan pekerjaan dan urusan kami sendiri, sehingga tidak menyediakan waktu yang cukup bersama mereka. Kami kurang memberikan kasih dan perhatian, serta tidak membawa mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami juga seringkali gagal membuat anak-anak kami melihat kasih Tuhan melalui hidup kami, melalui tutur kata kami, melalui perilaku kami, melalui tindakan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan di momen yang istimewa ini, pada hari ini, kami rindu untuk memulihkan relasi dan menjadikan keluarga kami garam dan terang yang memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam Kristus penebus kami yang hidup, kami mengakui dosa-dosa kami. Amin. Laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan,
Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Kolose pasalnya yang pertama, ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu juga. Segala puji syukur bagimu Tuhanku, Kau berikan ayah bundaku mengikut jalanmu. Kau berikan ayah bunda menjadi suriku, di dalam tutur sikapnya sesuai citramu. Kau berikan ayah bunda setia padamu, dalam doa dan kerja mendapat hikmatmu. Bersuka putra putri melihat kasih-Mu, di dalam ayah bundaku yang beriman teguh. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari penabur Children Choir. Terima kasih untuk persembahan pujian dari penabur Children Choir. Kiranya persembahan pujian ini menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan sejak dari awal
kami mengenal dunia ini. Ada dua pasang tangan yang terus menopang, memeluk kami, melindungi kami, yaitu orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan, kami hidup tidak seperti anak ayam yang kehilangan induk, tetapi kami dilindungi dengan sayap cinta kasih mereka. Dan hari ini kami ada, kami percaya itu juga adalah kekuatan perlindungan mereka yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu kedua orang tua kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan-pencerahan di dalam hati dan pikiran kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai 19. Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai 19, di bawah perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku,
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikianlah, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Tanpa kita sadari ya, kita sudah berminggu-minggu mengikuti ibadah online dan kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk iman yang masih ada di dalam hati dan kehidupan kita. Hari ini adalah hari yang agak spesial. Karena apa? Karena hari ini adalah hari bakti kepada orang tua yang seringkali kita sebut dengan Parents Day. Ini adalah sebuah momentum yang disediakan oleh gereja untuk mengajar, untuk mendidik umat bagaimana menghormati orang tua, seperti yang tertulis di dalam hukum Tuhan yang ke-6, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sebentar kita akan menyaksikan cuplikan-cuplikan dari beberapa anak sekolah minggu tentang pendapat mereka terhadap orang tua mereka. Mari kita saksikan cuplikan ini. Pernah. Iya. Pernah. 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 Pernah sama mama. Pernah. Pernah disuruh mandi buru-buruan. Gara-gara nggak boleh main game, nonton TV. Pernah, tapi tidak dilakukannya lagi, bertobat. Nggak dibeliin mainan. Karena nggak dibolehin main handphone lama-lama. Karena Huni masih mau main udah disuruh. Gara-gara waktu itu kan aku kelamaan main game, jadi mama sama papa marah. Karena Samuel pernah tidak berbagi sama saudara namanya Foni. I don't know. Gak boleh beli es krim. Percaya. Ya. Betul percaya? Percaya. Percaya tapi udah tidak dilakukannya lagi. Percaya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, itu adalah ungkapan dari anak-anak. Keluarga adalah komunitas pertama bagi seorang anak manusia untuk bisa mengenal apa itu artinya cinta kasih. Tetapi jangan lupa, di dalam keluarga juga mungkin pertama kalinya anak belajar apa itu artinya hati yang terluka. Di dalam keluarga kita belajar apa artinya berbagi. Tetapi di dalam keluarga kita juga belajar apa itu artinya hati yang tersakiti. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, anak-anak yang tadi sharing tentang pernah kesal, pernah marah sama orang tua begitu ya. Saya pikir mereka masih anak-anak yang baik. Saya mengingat waktu saya masih kecil, ini cerita yang pertama kali saya ucapkan. Saya pikir saudara kandung saya pun tidak tahu kisah ini. Jadi ini betul-betul kisah pertama keluar dari mulut saya tentang pengalaman hati saya terluka terhadap mama.
ketika saya berumur mungkin kelas 2 SD. Itu sekitar usia 7-8 tahun ya. Suatu siang saya mencari mama. Kemudian saya pikir mama ada di kamar. Saya masuk, betul. Mama ada di kamar, sedang buka pintu lemari, membelakangi saya seperti dia sedang mengambil sesuatu di lemari. Lalu saya samperin begitu ya. Saya samperin, terus saya buka pintu lemarinya. Saya bilang, "Ma, ngapain?" Tiba-tiba mama saya, apa yang dia lakukan? Dia meludahi saya, Bapak Ibu. Dia meludahi saya, cueh begitu ya. Terus sambil itu ludahnya itu dibegitukan gitu ya. Kamu mau tahu aja keluar gitu ya. Aduh, saya sakit, saya terluka. Itu kelas 2 SD. Dan itu perlu waktu lama. Saya terluka karena mama. Saya tidak pernah bisa dekat dengan mama saya. Sejak kecil saya mandiri. Karena apa? Karena saya tidak berani bicara banyak dengan mama. Karena hati saya terluka. Bukan setahun 2 tahun. Tetapi bertahun-tahun, belasan tahun. Waktu yang memulihkan luka hati saya. Lewat apa? Lewat pengalaman-pengalaman. Lewat pengetahuan-pengetahuan. Di dalam perjalanan hidup, belajar. Oh, katanya ludah itu bisa menyembuhkan luka. Meskipun tidak ketahuan secara klinis gitu ya. Tetapi itu sesuatu yang saya dengar, masuk di dalam hati, masuk di dalam pikiran. Lalu setelah saya bertobat, saya percaya kepada Yesus Kristus, dihimbau, dihanjurkan untuk kita menyayangi, mengasihi orang tua. Itu saya simpan di dalam hati, di dalam pikiran. Terus lewat pengalaman-pengalaman hidup, lewat pembelajaran-pembelajaran, pada akhirnya ketika saya mengenang peristiwa itu, luka itu sudah tidak menjadi terlalu dalam. Dan akhirnya saya mulai menyadari, saya mulai semakin lebih tajam mengenang peristiwa itu. Oh iya, sebelum saya masuk ke dalam kamar, saya ingat waktu itu sepertinya memang pipi saya terluka karena kuku dari mama begitu ya. Waktu itu lagi bercanda atau apa begitu ya di dapur, pipi saya terluka. Jangan-jangan mama pakai ludahnya itu untuk mengobati luka saya. Karena setelah beberapa jam dari peristiwa itu saya ingat lagi. Mama sambil kita makan kudapan, dia bertanya, itu lukanya sudah kering belum? Akhirnya saya mulai berpikir, wah, jangan-jangan waktu itu, waktu saya sakit hati, waktu saya tidak bisa dekat dengan mama lagi, waktu saya terluka, jangan-jangan sebenarnya mama bukan bersikap kurang ajar dengan saya. Mama bukan tidak menghargai saya. Jangan-jangan dia sedang mengobati saya. Tetapi yang saya dengar adalah, kamu mau apa? Mau tahu saja, ayo keluar. Dan itu sangat melukai. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, waktu saya membaca kisah Abraham dan Ishak, luar biasa. Ishak, bagaimana dia menghargai, menghormati orang tuanya di dalam ketaatan yang penuh. Saya belum sampai dikorbankan loh. Baru diludahi, itu pun tanda kutip. Apa itu? Ludah itu ditunjukkan taruh di pipi begitu ya. Itu sudah membuat sakit hati luar biasa. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan keluarga, baik suami, istri, orang tua, anak, pasti pernah terjadi clash. Pasti ada apa itu yang disebut dengan terluka atau melukai. Pasti itu ada yang disebut dengan kemarahan dan sebagainya. Tetapi lewat perjalanan waktu, lewat pengalaman-pengalaman hidup, lewat proses pembelajaran, akhirnya kita menyadari bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Peristiwa Abraham di dalam Alkitab diberikan judul kepercayaan Abraham diuji. Tetapi pada waktu itu, apakah Abraham menyadari bahwa dia sedang diuji?
pasti belum. Ujian Tuhan atas Abraham itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi Abraham. Di dalam perjalanan hidup Abraham ada minimal 3 ujian yang besar yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Yang pertama adalah ketika Abraham harus meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan bangsanya, dan pergi ke negara anta beranta yang dia sendiri tidak tahu menuju kemana. Saya pikir bahasa tulisan kadang kurang mampu mengekspresikan perasaan seseorang. Pergumulan-pergumulan Abraham ketika meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, pergi ke tempat yang asing, itu suatu pergumulan yang luar biasa. Ujian yang kedua, yaitu ketika 25 tahun kurang lebih penantian Abraham di dalam menunggu janji Tuhan bahwa dia akan mendapatkan keturunan dari Sarah. 25 tahun bukan hal yang mudah dan bukan waktu yang singkat. Tetapi 25 tahun ketika Abraham mungkin pernah jatuh di dalam kesalahan, ketika Sarah mungkin pernah meragukan akan janji Tuhan, tetapi mereka terus berpegang sampai pada akhirnya betul Tuhan menepati janji, Abraham mendapat keturunan dari Sarah. Tetapi ujian yang ketiga adalah ujian yang mungkin sangat-sangat berat dari 2 ujian di atas bagi Abraham. Yaitu apa? Dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu jelas di dalam ayatnya yang kedua ditekankan oleh Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, bukan Ismail. Yang engkau kasihi yang tunggal, yakni Ishak. Tuhan tahu sampai sedalam-dalamnya hati Abraham bahwa Abraham sangat mengasihi anaknya yang tunggal. Tetapi itu harus dipersembahkan. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan menguji akan iman Abraham? Kenapa sih Tuhan setega ini? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan ingin menguji di dalam hati Abraham. Adakah cinta kepada Tuhan lebih utama daripada orang-orang yang ada di sekitarnya? Tuhan katakan apa di dalam perjanjian baru? Jika engkau tidak bisa meninggalkan ayahmu dan ibumu, engkau tidak layak untuk mengikut aku. Tuhan juga pernah bilang kepada Petrus di dalam sebelum dia memulai pelayanannya untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Apa yang Tuhan tanyakan? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Abraham diuji, adakah di dalam hatinya cinta kepada Tuhan melebihi cinta dari hal-hal yang lain? Cinta dari hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Cinta kepada orang-orang yang terdekat sekalipun. Dan Tuhan menguji hati Abraham. Adakah kasihmu kepadaku lebih besar daripada Ishak? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kadang di dalam perjalanan hidup kita, kita bisa jatuh berulang-ulang. Ketika kita menginginkan suatu berkat, menginginkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita memohon kepada pemberi berkat. Tetapi ketika berkat itu diberikan kepada kita, kadang kita lebih menyayangi berkat itu daripada si pemberi berkat. Kita lebih mengasihi berkat itu daripada kita mengasihi si pemberi berkat. Ada sepasang suami istri, belasan tahun, mungkin sekitar 12 tahun. Mereka berdoa, mereka menginginkan seorang anak. Terus berdoa. Setiap kali ketemu dengan pendeta, selalu minta waktu sedikit, tolong doakan kami. Tumpang tangan.
Setiap kali mengikuti KKR, pasti akan setelah KKR tunggu pengkhotbah itu selesai, minta didoakan. Begitu ingin untuk mendapatkan seorang anak. Dan Tuhan memberikan anak. Tetapi ketika Tuhan memberikan seorang anak laki-laki pula, apa yang mereka lakukan? Pelayanan mereka tinggalkan. Karena apa? Oh, bayinya ini rewel. Ini bayinya lahirnya prematur, harus dijaga. Jangankan meninggalkan pelayanan, ibadah pun mulai ditinggalkan. Bapak Ibu, ini adalah suatu contoh di dalam perjalanan hidup kita. Kadang ketika kita menginginkan sesuatu, kita memohon berkat kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami ini, Tuhan tolong kami. Tetapi ketika kita sudah mendapatkannya, adakah di dalam hatimu cinta kepada Tuhan masih lebih besar daripada apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu? Inilah yang diuji oleh Tuhan kepada Abraham. Inilah yang Tuhan ingin dapati di dalam hati Abraham. Cinta kepada Tuhan jauh lebih besar daripada Ishak, anaknya yang tunggal dan yang dikasihinya. Dan Abraham, meskipun Alkitab tidak menulis pergumulan hatinya, saya percaya tidak ada orang tua yang dengan senyum-senyum ketika mendapatkan perintah dari Tuhan, lalu dengan senyum-senyum, dan lalu ayo kita pergi, saya mau korbankan kamu. Saya pikir tidak ada orang tua yang seperti itu. Pasti ada satu hal yang berkecamuk di dalam hati. Kesedihan, kekhawatiran, hati yang berat. Tetapi Abraham belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu, di mana Tuhan selalu memenuhi apa yang dia inginkan. Dan Abraham juga belajar lewat pengalaman-pengalaman masa lalu bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam perjalanan hidupnya. Inilah yang membuat Abraham pada akhirnya trust and obey. Percaya dan patuh. Percaya dan taat. Bapak Ibu, semakin engkau percaya kepada Tuhan, pasti engkau akan semakin belajar untuk obey kepada Tuhan. Semakin engkau kurang percaya kepada Tuhan, maka engkau akan semakin sulit untuk mentaati perintah Tuhan. Abraham mempercayai Tuhan sepenuh hati, dan dia taat, patuh akan perintah Tuhan. Dikatakan bahwa ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Jangan-jangan Abraham juga nggak bisa tidur. Jangan-jangan tidurnya juga tidur-tidur ayam. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa tidur ngorok ketika dia tahu sebentar lagi dia akan mengorbankan anaknya. Pagi-pagi, segala sesuatu perlengkapan persembahan kurban, tangannya sendiri yang menyiapkan. Dikatakan bahwa dia menyiapkan kayu. Ayatnya yang ketiga terakhir, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Dia itu punya pembantu banyak. Bahkan dia bawa 2 pembantu mendampingi. Kenapa nggak suruh mereka? Tapi Abraham, dia tahu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang personal. Sesuatu yang hanya saya dan Tuhan. Abraham memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia begitu mempercayai Tuhan yang dia sembah. Sehingga ketika dia ingin mempersembahkan segala sesuatunya, dia persiapkan sendiri. Keledai, kayu bakar, pisau yang pasti sudah diasah dengan begitu tajamnya. Itu dipersiapkan oleh Abraham. Dan dia mengajak anaknya Ishak. 3 hari perjalanan untuk menuju ke gunung itu. Pas sampai 3 hari baru kelihatan dari jauh pegunungan itu. Dan di hari yang ketiga Abraham bilang kepada pembantu-pembantunya, kamu di sini dulu ya, jaga keledai.
kami akan naik ke atas. Nanti kami akan kembali. Perhatikan kalimat ini. Nanti kami akan kembali. Itu adalah kata ganti jamak. Apakah Abraham tidak menyadari dia berkata seperti itu? Itu adalah iman. Itu adalah iman. Bapak Ibu, iman adalah sesuatu yang belum terjadi tapi kita percayai. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu, tapi enggak kita lihat. Itulah iman. Itu yang diimani oleh Abraham. Trust, dia percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Nanti kami akan kembali. Dan akhirnya mereka pergi berdua. Kayu bakar yang ada di keledai dipindahkan oleh Abraham di atas pundak Ishak. Dan pisau yang sangat tajam terselip di ikat pinggang Abraham. Dan Abraham membawa obor api. Mereka berdua pergi. Di tengah perjalanan, Ishak nanya, Bapak, kita mau mempersembahkan korban. Kayu bakar sudah ada. Semuanya sudah lengkap. Hewan kurbannya mana? Dombanya mana? Yang jadi mama, yang jadi papa, pasti bisa mengerti perasaan Abraham. Ketika Ishak itu tanya, mana dombanya? Abraham di dalam hati pasti dia menangis. Ketika Abraham berkata kepada Ishak di dalam ayatnya yang ke-7, ke-8, ketika Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan. Saya percaya Abraham mengatakan itu dengan mungkin suara yang gemetar. Mungkin dia menahan getaran hati. Mungkin tubuhnya pun gemetar. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya, anakku. Karena dia tahu tangannya sendiri yang akan menyembelih anaknya. Ketika sampai di atas gunung, Abraham menyiapkan mezbah. Dia ikat Ishak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, Alkitab tidak bilang loh kalau Ishak itu meronta-ronta. Kalau Ishak itu berteriak-teriak dan berkata, jangan aku yang jadi korban, jangan aku, ayah jahat, seperti sinetron begitu ya. Tidak. Kenapa Ishak diam? Kenapa Ishak menurut? Kenapa Ishak sepertinya dia tidak terjadi apa-apa? Ketika tangannya diikat, ketika mungkin dia digendong, dinaikkan ke atas mezbah, dan ketika ayahnya melayangkan pisau yang tajam itu, hampir menghunus dia. Tetapi Ishak diam saja, Alkitab tidak berbicara apa-apa. Iman yang sama di dalam hati Ishak, trust and obey. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kepada orang tua kita juga harus trust. Trust. Sekalipun kita kadang nggak ngerti. Saya benci dengan papa saya. Kenapa dia selalu mendikte hidup saya? Saya harus begini, saya harus begitu. Saya tuh bukan orang tipe sekolahan. Kenapa saya harus lulus sampai SMA? Kenapa saya harus masuk perguruan tinggi? Saya nggak suka. Tapi saya dipaksa, saya benci orang tua saya. Ada banyak hal di dalam perjalanan hidup kita. Kita nggak suka dengan keputusan-keputusan orang tua kita. Tetapi adakah kita belajar seperti Ishak? Trust. Saya percaya kepercayaan Ishak kepada ayahnya Abraham itu tidak dibangun di dalam perjalanan 3 hari menuju gunung. Tidak. Itu pasti sejak dari awal, mungkin sejak dari dalam kandungan. Bagaimana cinta kasihnya Abraham dan Sarah.
Bagaimana tangannya yang lembut untuk mengajar Ishak berjalan. Bagaimana kata-kata yang lembut yang menuntun, mengajar. Bagaimana orang tua yang tidak berbohong kepada anaknya. Hari ini banyak orang tua yang suka bohong ya sama anak-anak, ayo ngaku. Dari kecil anak-anak belajar loh, belajar bohong dari orang tuanya. Ayo makan, kalau kamu nggak makan nanti gigimu ompong. Emang benar kalau nggak makan giginya ompong? Ayo, kamu harus belajar. Kalau nggak belajar, nanti kamu malam-malam akan kedatangan itu wewe gombel. Waduh, anak ditakut-takuti. Nggak mau makan ditakuti. Nggak mau tidur siang ditakuti. Nggak mau belajar ditakuti dan dibohongi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana anak bisa trust kepada orang tua? Kalau kadang orang tua tidak membawa dirinya untuk dipercayai oleh anak. Ishak, dia trust dan obey. Dia percaya dan patuh kepada Abraham. Ishak bisa percaya dan patuh kepada Abraham. Pasti ada pengalaman-pengalaman pembelajarannya di dalam hidupnya. Sampai pada akhirnya di titik itu, di hari itu, ketika Ishak diikat, ketika Ishak digendong, ketika Ishak mau disembelih, dia tetap diam, dia hanya memandang ayahnya. Dan mungkin dia juga tidak takut karena dia percaya ayah mengasihi saya. Ayah mencintai saya. Trust and obey. Abraham percaya dan patuh kepada Allah. Ishak percaya dan patuh kepada Abraham. Ini suatu urutan yang indah ya. Suatu urutan yang indah. Orang tua yang percaya dan patuh kepada Tuhan. Itu adalah suatu teladan. Suatu keagungan hidup, suatu kemuliaan bagi orang tua. Kemuliaan orang tua di hadapan anakmu bukanlah hartamu. Kemuliaan orang tua di hadapan anakmu bukanlah kehebatanmu. Kemuliaan orang tua di hadapan anakmu adalah iman dan perbuatan-perbuatan imanmu. Itulah yang membuat Ishak menjadi percaya dan patuh kepada Abraham. Persis ini merupakan sebuah gambaran. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, ini adalah gambaran ketika Allah mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dikasihi untuk datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib. Dan Ishak yang belajar percaya dan patuh, ini adalah gambaran Yesus Kristus yang rela dan patuh bahkan sampai mati di atas kayu salib menjadi kurban pengampunan dosa bagi umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini kita belajar agar di dalam keluarga kita, biarlah kiranya ada trust and obey. Orang tua belajar mempercayai Tuhan dan taat kepada perintah-perintahnya. Hai anak-anak, engkau pun harus belajar untuk mempercayai orang tuamu, bahwa orang tua yang di dalam Tuhan pasti merencanakan, merancang hal-hal yang terbaik bagimu. Percayalah dan patuhi di dalam Tuhan setiap perintahnya. Amin.
diundang untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pada janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, ada beberapa tayangan untuk kita mengingat akan, mungkin lewat gambar-gambar yang akan kita saksikan, kita mengingat akan orang tua kita. Kita mengingat sejauh mana kita sudah berbakti kepadanya. Jika engkau masih memiliki orang tua, berbahagialah engkau. Hormatilah, percayailah, dan taatilah orang tuamu. Mari kita menyaksikan tayangan ini. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namamu di hatiku. Dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doa. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Sementara musik terus dimainkan, para orang tua, keluarga, anak-anak, mungkin ketika kalian menyaksikan ibadah ini di rumah, sebelah kiri kananmu adalah orang tuamu. Saya memberikan kesempatan bagi anak-anak. Ini kesempatan mungkin tidak terulang lagi tahun depan. Di dalam gereja, mungkin kau tidak bisa sungkem kepada orang tua. Berlututlah di hadapan orang tuamu. Katakan, terima kasih Mama, terima kasih Papa, untuk segala hal yang sudah engkau berikan buat saya. Sesuatu yang mungkin yang keras, sesuatu yang membuat saya menangis, tetapi saya percaya itu yang terbaik buat saya. Saya memberikan kesempatan supaya biarlah kiranya para orang tua, para anak, peluklah
orang tuamu, peluklah anakmu. Dan setelah itu kalian saling mendoakan. Anak mendoakan orang tua memberkati anak-anak. Kalian melakukan itu akan diiringi dengan sebuah lagu. Mari. dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa kita sambil berpegangan tangan dengan anak-anakmu, dengan ayah ibumu. Mari berpegangan tangan. Ini adalah harta berharga bagi engkau. Tidak untuk selamanya engkau dapat memegang dan menggenggam tangan itu. Tetapi selagi masih ada kesempatan, jangan ada luka yang membatasi cinta kasihmu. Jangan ada kemarahan yang membatasi rasa hormatmu dan rasa sayangmu. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, ini adalah waktu yang indah, dan kami percaya Tuhan di surga bangga melihat anak-anakmu, melihat keluarga yang dipulihkan di dalam Engkau. Tuhan, hari ini mungkin ada hati yang terluka di dalam keluarga. Hari ini mungkin ada anak yang marah kepada perbuatan-perbuatan orang tuanya. Hari ini mungkin ada orang tua yang tidak puas dan tidak bangga akan kehadiran anak-anaknya. Tetapi hari ini Tuhan, biarlah kiranya cinta kasih Tuhan mengalahkan semua itu. Tuhan ajar kami, para orang tua, untuk kami dapat mempercayai Tuhan dan mentaati perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu adalah kemuliaan kami di hadapan anak-anak. Ketika kami sebagai orang tua, kami taat kepada Engkau, tidak ada celah bagi iblis untuk menjatuhkan martabat kami di hadapan anak-anak. Oleh sebab itu, berikan kepada para orang tua hati yang semakin mempercayai Tuhan dan mentaati perintah-perintah Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Engkau juga tolong untuk anak-anak
yang mungkin pernah terluka karena perkataan orang tua, yang mungkin pernah sakit hati karena kemarahan orang tua, karena paksaan orang tua. Ajar kami sebagai anak-anak untuk kami bisa mempercayai orang tua kami dan mentaati di dalam Tuhan setiap perintah-perintah mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk momen yang indah ini. Terima kasih untuk kebersamaan keluarga. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin belum lama ini kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mungkin suami, mungkin ayah, ibu, istri. Biarlah kiranya tetap hati yang beriman kepada Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan mantapkan, agar biarlah kiranya sekalipun kami sudah kehilangan anggota keluarga, tetap kami mempercayai Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa-doa kami ini yang jauh dari sempurna di dalam satu nama yang kudus, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau empunya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Di tengah kondisi yang tidak mudah saat ini, gereja tidak boleh berhenti berkarya untuk menolong sesama dan memberitakan Injil ke segala tempat sebagaimana Tuhan Yesus memerintahkan. Persembahan saudara dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja masing-masing pada saat ada kesempatan atau melalui transfer ke rekening gereja saudara. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan ini diambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 301, "Aku bawa dan berikan."
persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan syukur. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya, dan semoga persembahan ini dapat dipakai bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada gereja-Mu. Kami juga rindu kiranya Tuhan memakai kami sebagai saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Mampukan kami untuk tidak hanya mempersembahkan harta yang kami miliki, tetapi juga waktu, tenaga, pikiran, dan seluruh hidup kami agar kerajaan Tuhan dapat dihadirkan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari dengan bertekad untuk menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di keluarga kita dalam membangun dan memulihkan relasi, menghadirkan sukacita dan membangun pengharapan, menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Mari kita juga bertekad menjadikan keluarga kita sebagai teladan dan suluh di tengah dunia. Panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, di dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Sekarang marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan